Shalom Jemaat Tuhan. Welcome to GBI Ceria Online Service 7 Juni 2020. GBI MPI Ceria adalah gereja lokal yang bergerak sesuai visi Gembala Induk, yaitu restorasi Pondok Daud, doa, pujian, dan penyembahan. Gereja yang suka berdoa, suka damai, dan suka menolong. Berikut panduan mengikuti ibadah online GBI MPI Ceria. Pertama, ikut memuji Tuhan dan merespon. Kedua, ikut berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Ceria Jambi 178 011 6206 atas nama GBI Ceria Jambi. Kegiatan doa malam 3 generasi dan doa puasa tetap dilaksanakan melalui live streaming Instagram. Doa malam 3 generasi setiap hari Kamis jam 7 malam, doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kegiatan doa puasa dan doa malam 3 generasi, dapat menyaksikannya melalui akun Instagram GBI MPI Ceria @GBI MPI Ceria. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan doa dan ibadah raya GBI MPI Ceria Jambi. Terima kasih. Persiapkan hati, persiapkan diri, silakan bersatu teduh sejenak. Selamat beribadah. Shalom. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kita, katakan amin. Ibadah di rumah saja tetap luar biasa. Hadirat Tuhan tetap sama. Katakan amin. Amin. Dengan spirit Pentakosta kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Selamat memasuki bulan Juni, bulan penuh berkat, bulan kemenangan. Yes. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan spirit Pentakosta. Dengan spirit Pentakosta menyala-nyala untuk memuji dan meninggikan nama Amin, Tuhan. Yang amin. setuju katakan yes. Yes. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita. Mari angkat tangan kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di rumah kami sama seperti di sorga. Amin. Hadirat-mu luar biasa. Hadirat-mu membawa kesembuhan. Hadirat-mu membawa pemulihan. Amin. Hadirat-mu membawa kemenangan Amin. bagi setiap orang yang percaya. Amin. Untuk itu kami akan bersorak-sorai, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang rindu bersorak-sorai untuk Tuhan katakan amin. Amin. Dengan roh yang menyala-nyala, spirit Pentakosta terjadi di rumah-rumah kita. Ho, 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 ho. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Bilang kiri kanan, hari inilah harinya Tuhan. Hari ini
kasih. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Mari siap-siap jemaat. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak. Mari bersorak, mari katakan sama-sama. Hey, anggur baru. Mari saling memberkati satu dengan yang lain. Umatku dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari yang di rumah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Saya tahu kita semua bisa lebih dahsyat lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, oh. Nyata kuasanya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, katakan amin. Ada kuasa dalam pujian, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja segala raja. Rindu memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang siap-siap terbang bersama dengan Tuhan, ku kan terbang. Ho, ho, ho. Yes, yes, yes. Go, go, go. Yes, yes, yes. Firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita balik kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Boleh buka kedua tangan kita, katakan. Buka terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, go, go, go.
menantikan. Ayo siap-siap yang di rumah. Hey! Bukan terbang, ini di awan bersamaku dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalamku. Jalanmu di atas jalan-jalanmu. Jalanmu di atas jalan-jalan. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ayo yang di rumah katakan. Bukan terbang tinggi di Dua-dua sayapnya direntangkan. bersamamu dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Bukan terbang. Bersama-sama. bukan terbang tinggi di Kita awan adalah Raja Walinya Tuhan. bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Firman-Mu teguh menopang, Kita berjoget reggae sama-sama ya. Yang di rumah, dalam-Mu mari angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan bukan terbang. Bukan terbang. Oh, 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 oh. Yeah, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan. Saya yakin ada yang disembuhkan di rumah-rumah. Sekali lagi yuk sama-sama katakan. Bukan terbang tinggi di awan di awan. dalam kemuliaan. Kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, aman Tuhan. Siap-siap lebih dahsyat lagi. Gebe ceria. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman. Katakan bukan aman. Bukan aman dalammu. Bukan aman dalammu Tuhan. Go, go, go. Yes, yes, yes. Berikan sorak-sorai bagi Raja. Dahsyat Tuhan Allah kita. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Ada kuasa dalam pujian. Yes. Dengan hati yang tulus kami memuji dan menyembah Engkau. Karena kami cinta kepadamu Tuhan. Ya. Kami rindu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Amin. Spirit Pentakosta hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah Tuhan. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah
mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari yang wanita saja angkat pujian ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Terima kasih Tuhan. Mengalir menuhiku, Terima kasih. mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari angkat tangan. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Mari katakan sama-sama. Satu yang ku rindu. Mari yang di rumah, inilah kerinduan kami Tuhan. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Sekali lagi katakan dengan lembut. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita sembah Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku sembah Dia sekarang. Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Holy Spirit God. Holy Spirit kami menyembah. Jesus. Holy Spirit. Holy Terus bahasa roh yang di rumah. Dengan roh yang menyala-nyala. Terus bahasa roh. Masa Roh Kudus mengalir di rumah-rumah. Mari angkat tangan kita. Spirit fill this Let your presence fill this sembuhkan yang sakit Tuhan. Angkat beban kami Tuhan. Let your spirit fill this place. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence
Fill this place as we worship you. As we worship, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. Katakan sekali lagi, let your spirit, let your spirit mengalirlah Tuhan. Terima kasih. Fill my heart, oh Lord. Fill my heart. Let your praise, Let your praise fill this place as we worship you. As we worship you. As we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Kami sembah Kau Tuhan With all of my heart dalam roh dan and all of my soul. terima kasih I Tuhan. love you. I love to Mari kita mau lebih lagi. worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan I worship Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Angkat tangan kita. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Yes. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku semua yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah online ini. Jadikanlah Yesus satu-satunya menjadi pusat penyembahan kita. Kaulah pusat penyembahan kami. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami kelepasan. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami pemulihan.
Di dalam hadirat-Mu kami mampu melakukan apapun Tuhan. Karena hadirat-Mu adalah kehadiran-Mu tinggal dalam hati kami. Kaulah pusat hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Buat pengurapan-Mu. Buat pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat para pemusik. Semuanya, imam-imam Lewi. Yang membawa kami masuk hadirat-Mu hari ini. Kami bersyukur kami boleh memasuki bulan Juni. Kami tahu di depan kami banyak tantangan. Banyak goliat-goliat yang harus kami hadapi. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang sudah Kau curahkan bersatu dengan roh kami. Sehingga kami memiliki roh yang kuat menghadapi. Kalau Daud orang yang biasa bisa mengalahkan Goliat. Bisa memerangus mulut singa. Karena Daud memiliki roh yang kuat di dalam hidupnya. Kalau Daud bisa, kami pun bisa Tuhan. Bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, sepanjang bulan ini kami akan mengalami perkara-perkara yang besar. Melebihi dari apa yang kami doakan dan kami harapkan. Berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Urapi kami semua dengan hati gembira dan sukacita. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tepuk tangan dulu buat Roh Kudus. Haleluya. Shalom. Saudaraku semua yang ada di rumah-rumah, selama masuki bulan Juni, bulan yang penuh berkah bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Oleh anugerah Tuhan hari ini, Tuhan layakkan kita untuk bisa menyembah Tuhan. Satu kehormatan bagi setiap kita, kita bisa menyembah Tuhan. Katakan amin. Terima kasih buat tim pujian penyembahan, buat para pemusik yang terus menerus dengan setia membawa kita masuk hadirat Tuhan. Nah saudaraku, 5 minggu sudah kita tinggalkan di bulan Mei dan kita sudah masuk dalam jilid yang kedua di tahun 2020. Kita masuk di minggu pertama di bulan Juni ini. Nah saudaraku, saya mengajak saudara untuk kita serius dengar firman Tuhan. Saudara, beribadah di rumah dengan di gereja itu bukan hal yang beda. Karena Tuhan tidak hanya hadir di gereja secara fisik. Tapi dimanapun saudara menghormati Tuhan, Tuhan pasti hadir di sana. Katakan amin. Nah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya tahu firman Tuhan inilah menjadi kekuatan bagi kita. Waktu saya mempersiapkan firman yang mau saya sampaikan hari ini saudaraku, tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu kepada saya. Bahwa di hadapan kita akan banyak goliat-goliat yang siap menghadang kita. Dengar saudaraku, di bulan Juni ini jilid kedua, jilid pertama sudah selesai. Dari Januari sampai pada bulan Mei. Kita sedang masuk ini dalam jilid kedua di tahun 2020. Di hadapan kita akan lebih banyak lagi goliat-goliat yang siap menghalangi kita. Akan banyak binatang-binatang buas, jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang berlobang, jebakan-jebakan dunia yang siap menyambut saudara. Tetapi selama kita ada di pihak Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Katakan amin. Oleh sebab itu sepanjang bulan Juni, kita akan fokus berbicara tentang membangun manusia roh. Kita harus bangun manusia roh kita. Beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus sudah Tuhan curahkan di tengah-tengah gerejanya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Sehingga kita punya kuasa. Betapa pentingnya kita punya kuasa saudaraku. Kuasa itu berbicara otoritas. Otoritas itu adalah mandat untuk kita bisa menguasai dunia ini saudaraku. Saudara, mari kita belajar hari ini tentang membangun manusia roh. Kita buka Alkitab kita.
Tema kita adalah membangun manusia roh. Katakan sama-sama, membangun manusia roh yang kuat. 2, 3. Manusia roh yang kuat. Yang ada yang kuat ya, 2, 3. Membangun manusia roh yang kuat. Nah, di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13 saya baca bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Ayat referensinya saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, ini ayat yang paling singkat, firman Tuhan berkata demikian. Jangan padamkan roh. Hari ini kita berbicara tentang roh. Berbicara tentang roh saudaraku bukan ngeroh saudaraku. Ada orang terlampau ngeroh. Wah ini. Tetapi ini bukan masalah ngeroh-ngeroh saudaraku. Tapi ini kita sedang membangun manusia roh. Betapa pentingnya kita bisa membangun manusia roh kita. Berbicara membangun manusia roh itu berbicara membangun apa yang ada di dalam yang tidak kelihatan. Sebab manusia itu udah lebih cenderung suka yang kelihatan. Betul gak saudaraku? Berapa banyak orang terjebak di dalam pelayanan di gereja, dia sibuk melayani tetapi tanpa memperbaiki apa yang ada di dalam. Makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Diawali dengan kata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Coba kita perhatikan dan coba kita lihat saat ini. Di minggu pertama ini masih ada 3 minggu lagi yang harus kita lalui. Dengar saudaraku, boleh kita jujur? Apakah kerajinan kita sudah mulai kendor? Kerajinan untuk baca firman, kerajinan untuk duduk di kaki Tuhan, kerajinan dalam segala sesuatu berbuat baik, kerajinan untuk melayani sudah mulai berkurang. Coba jujur. Kehebatan Raja Daud itu boleh membuka hatinya. Boleh dilihat saya, musik Mandigi. Ya. Daud itu membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Coba saudaraku, maaf. Kalau ada sesuatu yang kendor dalam hidup kita, jangan dibiarkan. Motor atau mobil, kalau itu namanya bautnya itu sudah mulai kendor, saudaraku, jangan dibiarin. Bisa nanti bannya menggelinding di jalan lalu kita terbalik. Kalau sudah kita lihat ada yang mulai kendor, jangan dibiarkan. Ambil kunci-kunci lagi. Supaya apa? Supaya kita selamat. Demikian juga harus kita lakukan. Yang paling tahu hidup saudara adalah saudara sendiri. Kalau sudah ada yang mulai kendor, karena melihat banyaknya masalah di hadapan kita, atau mungkin selama bulan Mei, banyak masalah yang kita hadapi, sudah mulai kendor saudaraku. Bahasa roh tetap bahasa roh. Pencurahan Roh Kudus tetap pencurahan Roh Kudus. Tetapi berbahasa rohnya itu maaf, sudah latah. Berapa banyak orang berbahasa roh, tetapi habis berbahasa roh dia ngata-ngatain orang. Itu tandanya sudah kendor. Di bulan Juni ini mari kita bangun lagi manusia roh kita. Supaya kita bisa kuat saudaraku. Orang yang sakit dia cari dokter. Kalau saudara sakit jangan biarkan terus, perlu berobat. Kalau Anda sakit gigi, pergilah ke dokter gigi. Di bidangnya, Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter, dialah tabib yang ajaib. Dia terlampau sanggup mengobati yang sakit dalam tubuhmu. Kuncinya, izinkan. Sebab engkau ciptaan Tuhan, dia yang merajut hidupmu. Di bagian mana yang sakit, dia tahu. Penting kalau lagi sakit, ngomong aja sama Tuhan. Di bagian mana yang kendor. Ujilah
aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan dengan tulus, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tangan kita, tinggikan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana, ya Roh Kudus. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oralah masyarakat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang bisa melayani Tuhan, kalau kita sepakat bahwa Tuhan itu raja segala raja, kita akan mampu memberi yang terbaik bagi Dia. Kuncinya, jangan rohmu padam. Berapa banyak orang terjebak melayani Tuhan tapi dia rohnya padam. Bisa berbahasa roh tapi rohnya padam. Bisa menari-nari tapi rohnya padam. Bisa berkhotbah tapi rohnya padam. Orang yang rohnya padam, dia akan gampang terpengaruh dengan dunia ini. Jangan diputar balik Alkitab. Alkitab jelas berkata dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tidak boleh semangat kita pudar. Gak boleh menurun semangat saudara. Kalau orang imun tubuhnya kuat, dia akan lebih cepat kena virus corona. Makanya dipesan jangan imun tubuh turun. Kalau imun rohani kita turun, dia akan gampang kena penyakit-penyakit rohani. Dia akan gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang menyalahkan orang, mudah menghakimi orang. Itu orang yang sudah imun rohaninya turun. Jangan diputar balik Alkitab. Alkitab yang kita percayai, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, baru layani Tuhan. Tuhan sangat serius dengan roh. Dengar saudaraku, dengar nih. Tuhan sangat serius dengan roh. Penyembahan pun perlu roh. Kalau kita menyembah Tuhan, kita perlu hidup dalam roh. Kalau penyembahan tanpa hidup dalam roh, ibarat lampu tanpa minyak. Perhatikan. Penyembahan yang tidak hidup dalam roh, ibarat lampu tanpa minyak. Coba Anda bayangkan, lampu tanpa minyak tidak bisa hidup. Amin, saudaraku. Penting sekali kita ini serius dengan Tuhan. Sangat perlu kita membuat roh kita menyala. Tuhan sangat serius dengan roh kita. Siapa yang rindu rohnya mau menyala-nyala? Katakan sama-sama, rohku harus menyala. Iya, untuk menyala itu perlu kadang dipaksa, saudaraku. Perlu dipaksa. Saya sudah banyak melihat atlet. Saya ini suka main bulu tangkis. Saya sudah banyak melihat orang di lapangan itu tiba-tiba mati, saudaraku. Kenapa? Bisa dia tiba-tiba meninggal. Bisa tiba-tiba dia stroke.
Bisa dia tiba-tiba jatuh. Kenapa? Langsung bertanding tanpa apa? Pemanasan, saudaraku. Saudara, memang untuk roh kita bisa menyala itu kadang perlu dipaksa. Untuk saudara bisa datang ke rumah Tuhan, untuk saudara bisa beribadah hari ini, walaupun di rumah saudara, itu perlu dipaksa. Tidak mudah beribadah secara online. Ada orang mulai jenuh, capek. Gitu-gitu aja. Tidak ada yang ibadah yang gitu-gitu aja kalau roh saudara kuat. Katakan amin. Kalau mau roh kita menyala saudaraku, coba kita buka kuncinya saudaraku dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Akan saya bagi ada 4 kunci kalau roh kita mau menyala. Kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama 2-3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Saudaraku, supaya roh kita bisa menyala hari ini, saya berikan 4 kunci bagi kita. Supaya sepanjang bulan Juni ini, walaupun banyak Goliat di hadapan kita, tanpa kita minta itu pasti ada. Saya minta semua jemaat tidak akan ada yang gugur sepanjang bulan Juni ini. Tetapi bersama dengan Tuhan saudara mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan kita, tapi Tuhan yang melakukannya. Allah yang berperang gantikan kita. Katakan amin. Kuncinya supaya roh kita bisa menyala saudaraku. Dengar saudaraku, kunci yang pertama. Kalau mau roh kita menyala, sebab di ayat 19 tadi dikatakan, jangan padamkan roh. Saudara dan saya nggak boleh membuat rohmu padam. Wow, roh kita ini nggak boleh padam. Kalau roh kita sudah padam, kelihatan. Bagi kita yang melayani dari sikapnya melayani ketahuan kok. Tapi kalau orang yang rohnya menyala, selalu dia pengen memberi yang terbaik. Kunci yang pertama, kalau mau roh kita menyala kembali saudaraku, supaya sepanjang bulan Juni ini roh kita kuat. Yang pertama di dalam ayat 16, dikatakan begini saudaraku. 2-3. Bersukacitalah senantiasa. Kunci yang pertama, kalau mau roh kita menyala-nyala, dengar saudaraku. Tidak boleh krisis sukacita di dalam hati saudara. Tidak boleh krisis sukacita di tengah-tengah rumah tanggamu. Enggak boleh krisis sukacita di tengah-tengah gereja kita. Enggak boleh krisis sukacita di tengah-tengah pelayanan kita. Melayani harus dengan sukacita. Rumah tangga saudara harus bersukacita. Para suami harus bersukacita. Gereja kita dimanapun berada, Anda beribadah. Dengar, Anda harus bersukacita sepanjang bulan ini. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Katakan amin. Di dalam Filipi 4 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada penekanan disampaikan Paulus. Saudara, betapa pentingnya hidup kita bersukacita. Sukacita itu kelihatan dari mana? Dari wajah kita. Pemusik boleh lihat saya? Ya, sini aja. Ya. Ya. Kita harus bersukacita, saudaraku. Kita melayani pun harus sukacita. Harus gembira. Ada orang gak sakit tapi mungkin dia mengatakan dirinya sakit. Ini bahaya, saudara. Kita benar-benar hati kita harus bersukacita. Semua harus bersukacita. Bulan ini dikatakan harus bersukacita. Kalau kita bersukacita walaupun saudara nggak punya uang, saya percaya saudara pasti bisa bersukacita. Kalau rumah tangga kita sudah mulai kehilangan sukacita gara-gara ekonomi, berarti itu bukti mamon di atas segala-galanya. Saya banyak orang melihat kalau sudah
keuangannya sudah mulai cukup bahkan lebih. Dia mampu bersiul, dia mampu bersuka cita. Tetapi kalau dia kekurangan uang untuk apa yang dimakan dan diminum, tidak mampu bersuka cita. Semangatnya buat Tuhan pun berkurang. Itu tandanya mamon itu di atas segala-galanya. Tapi kalau orang ada sukacita itulah joy. Tuhan ada di hati kita. Kalau hati kita bersukacita, saya percaya itulah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan sangat jelas berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan sekali lagi Caca ayo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Iya. Coba bilang kiri kanan, senyum bilang dulu. Iya. Dengar, orang yang senyum belum tentu suka. Iya, belum tentu. Dengar, sukacita itu beda dengan kegirangan. Tapi kegirangan itu berbicara satu keputusan yang harus kita ambil. Tapi kalau sukacita itu tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Dia lagi sakit maupun sehat. Kalau memang ada Tuhan di hati kita. Berbicara sukacita itu berbicara pribadinya Tuhan. Tinggal dalam hati saudara. Saya tidak apa-apalah. Mungkin kalau nanti dia dengar khotbah saya tidak apa-apa. Saya boleh teladani oleh seorang bapak, saudaraku. Sampai hari ini, walaupun dia sudah tua, tapi dia menjadi teladan buat saya. Namanya Pak Sarno. Jujur, buat saya dia, bisa saya katakan dia menjadi contoh. Pernah dia satu saat mengalami masalah. Ibunda istrinya waktu itu masih hidup. Di depan rumahnya tiba-tiba kena tabrak. Ditabrak motor. Baru ditabrak motor, tiba-tiba itu sekitar 12 jahitan. Dilarikan ke rumah sakit. Gak lama dari situ lagi, bapak itu karena dia punya usaha kayu, dia punya kaki, jempol kakinya itu kena potong. Bayangkan kena potong, benar-benar kena potong saudaraku. Dilarikan ke Siloam ke rumah sakit. Kami dengar waktu itu kami pun wow. Kok mereka masalah yang dihadapi bertubi-tubi. Secara manusia wajar mereka sepertinya nyalakan Tuhan. Padahal suami istri ini adalah orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Tetapi ada ujian terjadi. Terbukti. Waktu itu kami malam-malam kami telepon untuk menguatkan dia karena belum sempat datang. Tetapi saudara tahu, bukan kita yang menguatkan dia, langsung dia yang menguatkan kita menyapa, Shalom, damai sejahtera Tuhan berlimpah atas kalian semua. Di rumah sakit ini aku sehat-sehat, tidak ada yang sakit pun. Gimana enggak sakit, kaki sudah kena potong. Perkataan dia mampu kata-kata yang baik, dia berkata damai sejahtera, kaki lagi kena potong. Yang induknya itu saudaraku, sudah kena potong. Sampai saat ini dia ada cacatnya. Tetapi tetap dia berkata, Shalom. Orang yang bisa mampu berkata Shalom dalam menderita, itu tidak mudah. Harus ada sukacita. Sukacita itulah pribadinya Tuhan di dalam hati kita. Katakan amin. Gimana saudara dan saya bisa bersukacita kalau hati kita ini ada ganjalan, saudaraku? Saya mengajak saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, sebentar kita perjamuan kudus,
kita akan diurapi setiap minggu pertama. Saya minta saudaraku, kosongkan hati kita daripada perkara-perkara dunia ini. Biarlah sumber sukacita itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus itu tinggal di hati saudara. Gak boleh dicampur baur. Hari Minggu kita hidup benar, dari hari Senin sampai hari Rabu agak lumayan benar. Mulai hari Kamis sampai Jumat kadang-kadang benar. Hari Sabtu hampir tidak benar. Hari Minggu lagi hari kudusnya Tuhan, hidup benar. Suka-suka kita. Karena Tuhan tidak memberitahu hari apa dia datang. Gimana kalau dia datang hari yang pas kita tidak benar? Saya mengajak saudara sungguh-sungguh. Peliharalah roh sukacita dalam hati saudara. Kalau mau sumber sukacita itulah pribadi Yesus sendiri tinggal di hati saudara. Itulah obat yang manjur. Bagi saudara yang menyaksikan ini, Anda lagi sakit secara fisik. Sakit apapun saudara. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Karena dialah sumber penyembuh. Kuncinya, kalau engkau sakit hati, lepaskan pengampunan. Kan sembuh saudara. Anda yang gagal dalam bisnis, tidak selama-lamanya kita di bawah. Hidup ini berputar. Kalau engkau kembali ingat saat ini, Tuhan engkaulah sumber sukacitaku. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Kalau saudara berseru, Tuhan penuhi aku dengan sukacitamu. Berarti Anda membuka hati untuk dibersihkan sama Tuhan. Pak Sarno itu sampai hari ini, sampai detik ini, kami namanya ada grup, di grup Hagai. Bapak itu selalu memberikan pesan-pesan, selalu menguatkan orang. Dia tidak memikirkan dirinya lagi, tapi yang dipikirkan dia hanya Kristus. Wah, luar biasa. Kunci pertama kalau kita mau saudaraku roh kita menyala-nyala, dengar saudaraku, pelihara roh sukacita. Roh sukacita itu berbicara pribadinya Tuhan sendiri tinggal dalam hati kita. Katakan yes. Wow. Boleh main di app deh, kita banyak nyanyi hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku semua. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Tangan ke atas. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Boleh berdiri sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Para papa. Wah, bilang kiri kanan, jangan krisis sukacita, tetapi harus bersukacita. Katakan amin. Bulan Juni ini kalau mau roh kita kuat, biarkanlah roh sukacita itu melimpah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau mau roh kita kembali menyala-nyala, dikatakan dalam ayat 17, tetaplah berdoa. Katakan tetap berdoa. Apa arti kata tetap berdoa? Ada kata tetap. Berarti dalam suka maupun duka tetap berdoa. Apapun yang terjadi tetap berdoa. Saudara sakit maupun sehat tetap berdoa. Pauli Yonggicho, pendeta terbesar di Korea Selatan, dia beritahu begini, kunci keberhasilan penggembalaan saya ada 3. Yang pertama dikatakan apa? Doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Doa adalah kunci daripada segala sesuatu. Kenapa orang tidak bisa berdoa?
dengan baik. Berdoa itulah satu kehormatan, berarti kita sedang berbincang-bincang dengan pribadinya Tuhan. Coba Anda bayangkan, ada teman saya, bisa dia dekat dengan pejabat, bisa dia dekat dengan mungkin di aparat kepolisian. Begitu bangganya dia, lalu dibuatlah foto-fotonya banyak di rumahnya, dia dengan ini, enggak salah. Itu wajar-wajar saja, itu sah-sah saja, betul enggak? Apakah itu salah? Oh tidak, itu dibuat karena dia bangga. Karena kebanggaannya dia bisa mengenal orang-orang berpengaruh. Anda bisa bayangkan, kalau saudara hubunganmu baik dengan Tuhan, setiap saat kita bisa berbincang-bincang. Ada banyak orang mampu berkata-kata dengan Tuhan waktu dia lagi ada di gereja. Makanya di awal tadi saya katakan begini, penyembahan tanpa keintiman itu ibarat mobil tanpa minyak. Ada banyak orang bisa menyembah Tuhan dengan hebat, tetapi habis penyembahan hidupnya nggak pernah bisa berubah. Yang bisa mengubah hidup kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan saudaraku kalau orang menyembah dalam keintiman, itulah doa. Doa itu kuncinya, kunci segala sesuatu adalah doa saudaraku. Katakan amin. Siapa yang mau berbincang-bincang dengan Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan. Itu asik saudaraku. Katakan amin. Kunci yang kedua kalau mau roh kita menyala saudaraku. Dengar, tingkatkan doa saudara. Lebih fokus lagi nih. Ada banyak gereja menentang tentang bahasa roh. Tetapi bagi gereja kita, bulan ini bulannya Roh Kudus, perbanyak berdoa dalam bahasa roh. Perbanyak berdoa dalam bahasa roh. Sebenarnya syarat pelayan Tuhan di GBI harus bisa berbahasa. Kalau dalam penyembahan dia pasti tersiksa. Lalu akal budinya yang nonjol. Makanya waktu penyembahan dia selalu liatin kiri kanan begini terus. Orang lain sudah nangis, tapi dia nggak bisa nangis. Gimana bisa nangis? Dia pakai akal budi. Kita bisa menangis di kaki Tuhan karena mainnya dalam roh. Manusia rohnya kuat. Karena Tuhan itu adalah roh. Jadi barang siapa menyembah dia harus hidup dalam roh. Berbicara, berdoa, itu harus kita lakukan saudaraku. Sebab kunci yang kedua kalau mau roh kita nyala saudaraku. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Katakan banyak berdoa. Yang ketiga, dengan cepat karena kita banyak acara. Yang ketiga, kalau kita mau kuat, memiliki roh yang perkasa, roh yang menyala-nyala. Saya keluar dari konteks ayat yang saya baca tadi. Kunci yang ketiga adalah kita harus bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Coba boleh saya tanya pada pagi hari ini, siapa di antara saudara yang sudah baca firman? Coba angkat tangannya. Wow, saya nggak lihat tapi Tuhan lihat. Yang sudah baca firman pada pagi hari ini loh. Iya, wow, luar biasa. Saudara harus baca firman. Coba boleh saya tanya, siapa sebelum mulai ibadah tadi sudah langsung sarapan? Coba angkat tangannya, sarapan secara jasmani. Mungkin makan kutiau, mungkin makan mie, coba angkat tangannya dulu. Wah, ya walaupun gak saya lihat, saya rasakan hampir semua. Kalau untuk makan kayaknya kita ini kuat ya. Tetapi kenapa orang tidak memberi makan rohani? Bergaul dengan firman Tuhan itu penting. Kunci kalau kita mau kuat saudaraku, setiap hari kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Tetapi berapa banyak orang kalau nggak baca firman dia biasa-biasa saja. Kalau saya secara pribadi, kalau saya nggak baca firman setiap hari, gelisah hati saya. Roh saya itu sedih. Saya itu sedih, saya bisa rasakan Tuhan pasti nangis melihat saya. Itu namanya orang yang peka. Saudara, di Indonesia makanan utamanya itu rata-rata nasi, saudara. Kalau ada makanan yang lain itu vitamin, saudara. Tetapi kalau khususnya bagi kami orang Batak yang menyaksikan acara ini nggak tahu ya suku yang lain. Orang Batak kalau makan nggak pakai nasi kayaknya kurang sah.
tambah kopi, kira-kira begitu. Sebenarnya, walaupun saudara sudah baca buku rohani, Anda mungkin sudah buka Google tentang hal-hal yang rohani, tetapi kalau orang Kristen, perhatikan, kalau pelayan Tuhan, kalau dia tidak makan firman yang membangkitkan roh kita setiap hari, dengar, ada sesuatu yang kurang dari hidup kita. Saya sangat serius dalam poin firman. Khususnya di gereja, di pengembalaan saya. Kalau dalam hal melapor program hebat aja Anda beban, maaf, itulah kualitas Anda. Apa susahnya untuk membaca? Saya berterima kasih buat jemaat yang biasa, yang sederhana, melapor. Sebab orang kalau nggak makan, dia akan lemas. Siapa yang bisa perang? Coba kalau disuruh orang kerja, disuruh orang perang, tapi belum makan, bisa enggak? Saya mau nanya, bisa enggak saudaraku? Jawab dalam hati saudara. Disuruh kerja, disuruh perang, disuruh bertanding, tapi belum makan, bisa enggak? Bisa, tapi apa? Lemes. Kelihatan kok orang kalau melayani yang sudah makan firman, hidup dalam firman dengan yang tidak. Rohnya itu pasti padam. Cara menyanyinya padam. Cara bermain musiknya padam, cara berkhotbahnya padam. Semuanya serba padam. Kenapa? Karena tidak didasari oleh firman, saudaraku. Tetapi kalau orang bekerja sudah lebih dahulu dia makan, pasti rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dia pasti semangat. Dari wajahnya pun bisa kelihatan. Kenapa? Dia sudah bersekutu dengan firman. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, saudaraku. Upah kalau kita bergaul dengan firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Siapa di tempat ini yang lagi ikut ibadah online ini yang sedang bergumul akan sesuatu? Coba angkat tangannya. Permintaan kita berbeda-beda, saya tahu. Dengar saudaraku, bahkan di depan kita, maaf nih, habis ibadah ini, sudah ada Goliat yang siap menanti saudara. Sebab Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum siap untuk memakan orang yang siap dimangsa. Bisa sekejap dia mau memakan kita. Tetapi orang yang bisa dimakan oleh binatang buas itulah orang yang rohnya padam. Tetapi kalau rohmu menyala-nyala, karena dia sudah makan firman setiap pagi, bersekutu dengan firman, saya percaya. Kalau orang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, di dalam katakan tadi, jikalau kamu ada di dalam aku dan firmanku ada dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa yang saudara minta? Sekian lama Anda berdoa, berumah tangga, mungkin sudah 5 tahun, ada yang 6 tahun, belum punya keturunan. Dengar. Ini waktunya saudara pakai kuasa firman, perkatakan firman bagi kandungan istrimu para suami. Bagi saudara mungkin sedang gagal dalam bisnis, kayaknya gini-gini terus ya, ekonominya gini-gini terus, orang lain sudah mulai berjalan, kok kita begini-begini. Jangan salahkan dirimu sendiri, gak boleh. Jangan hukum dirimu. Yang benar itu kembali lihat diri kita, mulai kita datang kepada firman. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tahukah saudara, kalau kita sungguh-sungguh baca firman setiap pagi, setiap siang, setiap malam, kita beri waktu kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, kita sedang berbincang-bincang melihat Tuhan sendiri. Apa enggak dahsyat saudaraku? Jadi gini, kalau orang enggak bergairah baca firman, ada yang harus diperbaiki. Berarti dia lagi enggak cocok sama Yesus. Firman itulah Allah sendiri. Yang melayani saudara dengan saya hari ini di ibadah ini, jangan sampai saudara juga enggak baca firman. Kalau sempat saya khotbah tanpa firman, pemimpin pujian, singer sebelum baca firman, Andalah entertainment sejati.
Sebelum Anda menipu orang lain, Anda sudah menipu diri sendiri. Dan iblis yang tertawa, tapi Tuhan sedih. Penting saudara dan saya hidup dalam firman. Orang yang hidupnya dalam firman, Alkitab katakan, dia tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Dia yang akan mempengaruhi keadaan. Walaupun di depan mata banyak padang gurun, orang yang hidup dalam firman percaya itu akan menjadi kebun anggur. Ratapan akan berubah menjadi tari-tarian. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Itu akan Tuhan berikan kepada orang yang hidup dalam firman. Coba lihat kata-kata kita. Perkataan saudara lebih banyak memojokkan orang, hakimi orang, menjelek-jelekan orang, atau menguatkan orang. Itu tergantung daripada persekutuanmu dengan firman. Gak mungkin orang yang intim dengan firman suka jelek-jelekin orang. Gak mungkin, mustahil itu. Haram itu menurut Alkitab. Karena Alkitab yang saya percayai, gak boleh kita memburuk-burukkan orang. Karena waktu kita baca firman, firman itulah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah sendiri. Kalau mau rohmu kuat, dengar, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan firman. Di gereja kita itu harus baca 4. Ada renungan hebat, ada namanya Mazmur 91, ada lagi apa? Amsal setiap hari, baru ada lagi tambah persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Saya sampai hari ini, semenjak saya bertobat, saya ingat, mulai tahun 92, tanggal 20 bulan 6 tahun 92 saya bertobat. Sampai hari ini, cuma 2 kali saya pernah melayani belum baca firman. Itu gak sejahtera, saya ingat sampai hari ini. Dari situ saya tobat, itu pun kejadian tahun 99. Tapi sampai hari ini, gak pernah saya berani berdiri di mimbar, baik mimpin pujian, baik berkhotbah, tanpa saya baca firman, takut saya. Ada berapa banyak orang saudaraku, hebat dia dalam melayani, hebat dia mimpin pujian, maaf bukan menyinggung yang mimpin pujian tadi. Hebat dia main musik, hebat dia dalam segala sesuatu, tetapi dia tanpa bersekutu dengan firman. Boleh main di E? Ayo, buat coba irama reggae. Ayo, Excel, ayo. Ya, bila kiri kanan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Hey, doa tiap hari. Doa tiap hari. Hey, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi katakan, hei, baca kitab. Bilang kiri kanan. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Katakan, saya mau tuh. Bilang kiri kanan, saya mau tuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan dong. Itu lagu sekolah minggu. Kalau mau bertumbuh, apa kuncinya? Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau bertumbuh. Kuncinya kalau kita mau bertumbuh memiliki roh yang kuat, roh yang perkasa, menghadapi Goliat yang ada di hadapan kita. Walaupun banyak jebakan-jebakan, saudaraku, saya percaya orang yang hidup dalam firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, hidupnya selalu diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan Yesus.
Jangan jadi beban saudara baca Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab itu berat, itu tandanya rohmu padam. Itu aja. Kalau Anda berat sekali untuk baca Alkitab, itu tandanya roh kita lagi padam. Tetapi orang yang rohnya menyala-nyala, baca kitab suci, doa tiap hari, pasti menjadi kesukaan. Menjadi gaya hidup. Berbicara roh yang kuat. Bukan suaranya yang kuat, suara saya sih kuat. Bukan itu. Roh yang kuat itu berbicara sikap hatinya. Katakan yes. Katakan roh saya kuat. Yes. Yang terakhir. Kalau mau roh kita kuat dikatakan dalam ayat 18. Apa saudaraku? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kunci yang terakhir, kalau pertama dikatakan tadi apa? Bersukacitalah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, bergaul karib dengan firman. Yang terakhir, sudah bersukacita. Coba lihat kiri kanan, sudah sukacita. Kalau bicara doa dia semangat. Kalau orang semangat doa, kalau lagi doa bisa tidur enggak? Bisa tidur enggak? Ya bisa-bisa aja, berarti lagi capek. Ada, jangan juga langsung di situ kita lihat di gereja orang tidur, langsung lagi doa gini dia, nganga dia. Ngorok begini. Langsung kita berkata, rohnya padam, mana tuh dia lagi capek. Tapi kalau dia setiap doa dia tidur, rohnya padam. Kalau setiap doa rohnya dia tidur terus, rohnya Coba lihat dulu, ada lagi tidur enggak saudaraku? Coba lihat dulu, mana tahu. Kalau ada lagi tidur, jangan langsung hakimi, rohnya padam. Mana tahu dia juga lagi capek. Tapi kalau setiap ibadah dia tidur, itu tandanya rohnya padam. Ada orang kalau lagi di ibadah dia mudah tidur. Tapi kalau di rumah dia susah tidur. Harus makan obat tidur. Orang yang terikat dengan obat tidur, maaf, enggak menyinggung. Kalau orang yang terikat dengan obat tidur baru bisa tidur, itu namanya rohnya juga padam. Kalau orang yang rohnya bersukacita, rohnya berdoa, dia tetap bergaul karib dengan firman Tuhan, saya sangat percaya dia pengen tidur cepat. Enggak mesti ada obat tidur. Kalau saudara, kok jadi bawa ke sini ya? Kalau saudara mau lepas daripada obat tidur, dengar saya nih, miliki roh sukacita. Miliki roh sukacita. Engkau akan mudah tidur. Jadi kalau lagi Bapak khotbah bisa tidur enggak saya? Enggak boleh. Ya. Masa lagi khotbah tidur? Tapi kalau lagi di rumah mudah tidur saudaraku. Ada banyak teman saya, saking mudahnya tidur, bawa mobil pun dia tidur saudaraku. Sampai hari ini dia selamat, kasih karunia. Yang terakhir dikatakan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam Mazmur 52 ayat 11 dikatakan begini. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Wow, luar biasa. Saudaraku, mengucap syukur itu harus kita lakukan. Mudah enggak bersyukur? Halo, mudah bersyukur? Bersyukur itu sangat sulit. Tetapi harus kita lakukan. Katakan yes. Ya, harus kita lakukan bersyukur. Saya lagi diajar Tuhan. Ini benar-benar saya lagi bicara begini. Saya lagi dididik, lagi diajar sama Tuhan. Supaya hari-hari ini saya banyak bersyukur. Boleh main di C. Saya banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab waktu kita bersyukur di hadapan Tuhan, itu sedang menarik kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Mengucap syukur itu enggak mesti begini. Kata terima kasih, banyak juga orang mengucapkan kata terima kasih tapi bersungut-sungut. Tetapi arti mengucap syukur itu begini saudaraku. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah pengertian sederhana tentang mengucap syukur. Saya tidak tahu, mungkin Anda sedang disakiti oleh seseorang. Tetapi dengar, jangan balas. Lepaskanlah pengampunan bagi orang itu. Waktu Anda mampu memberkati orang yang sedang menganiaya saudara, berarti Anda sedang satu persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Angkat tangan kita. Bersyukur,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Kami bersyukur. Ayo angkat tangan kita. bersyukurlah, Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita hari ini masuk dalam perjamuan kudus, di dalam Alkitab berkata, ujilah diri kita. Saran saya, lakukanlah perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 11, ujilah dirimu. Mari kita uji diri kita. Tuhan mau sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita lihat diri kita, bukan orang lain. Sepanjang bulan Juni ini, saya mau katakan, kita sedang memasuki new normal. Apa arti new normal? New, baru. Normal, ya is normal. Berarti sudah normal. Tetapi dengan pengertian yang baru, berarti apa? Kita nggak boleh lagi membawa gaya kita di yang lalu. Cara kita melayani yang lalu nggak bisa lagi. New normal, new dimension. Cara saudara beribadah nggak boleh lagi kayak yang lalu. Kok kayak gini-gini terus ya beribadah, kok di rumah terus. Bisa mulai beribadah, tetapi dibatasi 100 orang, harus ngasih jarak, nggak bisa lagi bersalaman. Gimana Tuhan? Kok nggak Tuhan tolong? Bukan seperti itu. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. New normal. Akan normal segala sesuatu. Dan sudah normal. Tetapi mari kita ikuti dengan gaya yang baru. Ikuti perkembangan zaman, ikuti aliran Roh Kudus. Gak boleh lagi kita pun melayani seperti saya melayani dengan adik-adik saya di mimbar ini. Kita gak boleh lagi melayani dengan gaya lama. Harus sungguh-sungguh. Supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Katakan amin. Oh rala batakan. Mari kita buka tangan kita. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dengar. Jangan semangatmu kendor. Coba yang paling tahu kendor di bidang mana, Anda yang paling tahu. Apakah semangatmu sudah mulai kendor? Saya katakan tadi kalau baut mobil kita mungkin mulai kendor, jangan dibiarkan, ambil kunci. Kuatkan kembali. Kalau Anda mau memiliki manusia roh yang kuat, sepanjang bulan Juni ini menghadapi apapun, cukup engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Izinkan Roh Kudus menguatkan otot-otot rohanimu yang kendor, supaya rohmu kembali menyala, berbahasa roh dengan menyala, memuji Tuhan dengan menyala, beribadah dengan menyala, baca firman dengan menyala, bermazmur dengan menyala,
berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk panggilan surgawi. Ayo, angkat kedua tangan kita. Di bagian mana yang kendor? Saya minta sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Ya, 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 laba. Goliat ada di hadapan kita. Tidak ada pengaruhnya dengan Tuhan. Tuhan yang berperang gantikan saudara dan saya. Asal rohmu kuat. Roh yang kuat. Ya, ya, ayo, setiap air mata Engkau Tuhan pulihkan. Ayo semua. Oh, curahkan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus kuatkan kami. Angkat kedua tangan kita. Ambil keputusan yang pasti. Biarlah kita di awal bulan Juni ini memiliki roh yang kuat. Rohmu kuat. Tuhan sangat serius dengan roh. Milikilah roh sukacita. Tetaplah engkau berdoa. Apapun yang terjadi, kata tetap garis bawahi. Jangan kurangi semangat untuk berdoa. Bergaullah karib dengan firman. Di atas semuanya itu, apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut, tetapi naikkanlah ucapan syukur. Layakkan kami hamba-hambamu yang akan menerima tubuh dan darahmu Tuhan, melalui roti dan anggur. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, takara basara bala-bala. Ora da bala-bala. Ora da basara da batakara. Ya Tuhan. Ya, bala-bala. Ya, bala-bala. Kalau sudah, mari saudaraku yang ada di rumah-rumah kita berdiri bersama-sama untuk meneguhkan firman ini. Sebelum kita nanti diurapi bersama-sama oleh Tuhan, mari angkat roti dan anggur di atas tangan kanan kita. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya roti dan anggur adalah tubuh dan darahmu. Hari ini, di minggu pertama ini, kami akan lakukan dengan iman, dengan roh yang kuat akan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Yesus, angkat roti di atas tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Yesus sendiri? Amin. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi. Iya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, engkau yang sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di atas tangan kanan kita lah darah Yesus sendiri? Yang akan menyembuhkan penyakit kita, yang akan memulihkan hidup kita, memulihkan segala sesuatu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Mari minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Allah batakan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bersyukur. Kita minta urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan tersenyum melihat setiap kita. Saya akan berdoa melepaskan berkat bagi saudara. Supaya sepanjang bulan Juni ini, Tuhan adalah gembala yang baik akan menuntun setiap kita. Oleh sebab itu milikilah roh yang kuat, saudaraku. Nah saudaraku, sebagai tanda, saya tidak bisa, dari hati saya yang paling kecil saya merindukan saudara semua. Tangan saya tidak bisa menempangkan tangan atas saudara. Tetapi Tuhan Yesus sendiri akan memberkati saudara. Oleh sebab itu, mari persiapkan, ambil minyak urapan yang ada pada setiap kita. Mari ambil bersama-sama. Iya. Oh, lakukan dengan ketaatan. Pengurapan ini bukan menjadi satu seperti jimat, tidak. Tapi inilah ketaatan kita kepada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau sudah, angkat minyak urapan di atas tangan kita. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Saat ini Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Tangan-Mu sendiri menempangkan tangan atas mereka. Kau urapi setiap tangan para suami. Waktu kami oleskan minyak urapan atas hidup kami. Para suami menempangkan tangan atas istri dan anak-anak mereka. Bagi yang belum berkeluarga, tangan-Mu sendiri Kau tumpangkan bagi Engkau sendiri. Tangan-Mu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Maka pengurapan ini akan mengajari Engkau sepanjang bulan ini. Mari kita lakukan. Kuduskan minyak urapan yang ada pada kami Tuhan. Sucikan minyak urapan ini. Ini minyak yang biasa, tapi jikalau Engkau sendiri menguduskannya,
Maka kami sepanjang bulan Juni ini akan berjalan dalam pengurapan Tuhan. Goliat-goliat yang ada di hadapan kami, binatang-binatang buas yang ada di hadapan kami, itu tidak akan bisa melawan kami karena Tuhan ada di pihak kami. Kami hidup dalam pengurapan Tuhan. Mari mulai tuangkan minyak itu di atas tangan kita. Tuangkan minyak itu di atas tangan kanan kita. Ya. Ya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mari kita lakukan bersama-sama. Tumpangkan tanganmu atas engkau sendiri terlebih dahulu. Ya, dalam nama Yesus saat ini pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun atas hidup kita. Dalam nama Yesus, mari terima. Ya. Ya. Ya, mulai rasakan. Oh, urapi Tuhan. Urapi para suami Tuhan. Urapi. Oh, mari engkau para suami. Jika engkau kepala rumah tangga, mulai saat ini datangi istri dan anak-anakmu. Tumpangkan tangan atas mereka, urapi. Ya, urapi Tuhan. Ya, diurapi kami saat ini dalam nama Yesus. Ya, ya, gelombang itu mulai besar. Tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Engkau yang ada di rumah sakit juga. Ayo oleskan minyak urapan atas bagian yang sakit. Saat ini oleskan minyak urapan atas bagian yang sakit. Ya, terima kesembuhan. Terima. Ya, ya, gelombangnya mulai besar. Jamaah, turun pengurapan di rumah-rumah, di bisnis, di karirmu. Yes. Ya. Ya. Urapi semua. Ya. Curahkan. Serahkan. Ya. Di rumah-rumah ada urapan Tuhan. Engkau yang rindu bisnismu, bulan Juni ini ada terobosan, angkat tanganmu. Ya, bisnismu mulai ada terobosan. Engkau yang berjualan, engkau yang berdagang, ya, usahamu, angkat tanganmu. Tuhan adalah gembala yang baik akan mengurapi saudara. Ya, terima. Oh, ya, terima. Roh yang kuat. Terima. Di rumah-rumah, suami istri yang kuat, anak-anak yang kuat dalam roh. Dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, aku berdoa. Setiap engkau yang memulai bisnis yang baru, engkau yang mungkin berdagang, apapun yang kau kerjakan, angkat tanganmu. Dan ada minyak urapan di atas tangan saudara. Mintalah kepada Tuhan dengan roh yang kuat, apa saja yang kau kerjakan sepanjang bulan Juni ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati umatmu. Dari bayi-bayi sampai anak-anak, sampai remaja dewasa, sampai kepada orang tua. Diurapi. Amin. Hidup dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umatmu. Para pengerjamu sepanjang bulan ini. Engkau pengerja yang memiliki roh yang kuat. Tidak gampang patah semangat, tapi terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang.
Dan perpindahan tempat ibadah kami juga akan Tuhan berkati. Amin. Akan Tuhan cukupkan segala dana yang kami perlukan. Amin. Akan ada berdiri rumah Tuhan di daerah Jelutung Tuhan. Akan ada pujian penyembahan di sana. Yes. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang bulan ini kami akan menjadi pribadi yang bersuka cita. Yes. Pribadi yang berdoa. Pribadi yang terus bergaul karib dengan Tuhan. Dan gaya hidup kami berlimpah dengan ucapan syukur. Dan gereja inilah gereja suka berdoa. Gereja yang suka damai. Gereja yang suka menolong orang. Amin Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Di tempat ini dan juga di Rayon 15. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan begitu indah. Menuntun kita di bulan ini untuk memiliki roh yang kuat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya kita melakukan firman Tuhan. Kita mengembalikan persepuluhan. Kita memberi yang terbaik bagi pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita persembahkan dengan sukacita dan tulus hati. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan buat gembala kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuntunan di bulan ini. Biar seluruh jemaat-Mu Tuhan memiliki roh yang kuat. Sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk 4 poin ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kesempatan memberi ini Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, ayo berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima doa berkat, saya minta terus kita untuk menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Dia. Terimalah roh sukacita. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Berilah waktu kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan naikkanlah ucapan syukur senantiasa. Maka sepanjang bulan Juni ini, roh akan kuat memampukan engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu terimalah roh sukacita ini dalam hidup saudara. Angkat kedua tangan kita, kiranya kasih karunia, damai serta sejahtera menyertai setiap umatmu yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Terimalah berkat itu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati hidup kita. Haleluya, haleluya. Yang sudah mendapat berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Jaga pengurapan hidup kita. Amin.